Sayang, baru pulang, ya ampun. Malam banget, tumben. Enggak, aku belum tidur. Kenapa? Hmm? Kenapa? Gak ada apa-apa, oke. Kamu keringetan gitu? Capek banget ya hari ini? Oke, kamu mau aku ini? Kamu berendam atau mau makan atau apa? Enggak. Em, oke. Kamu mau minum atau sesuatu gitu? Hmm? Enggak? Kenapa? Enggak apa-apa. Hmm. Coba deh kamu sini dulu. Kenapa? Loh, kok kamu malah berdiri di situ sih? Hmm? Enggak apa-apa. Kenapa sayang? Kamu aneh banget deh. Sini masuk. Sepatunya dilepas dulu. Hmm? Atau aku yang berdiri? Enggak? Loh, kenapa? Aku nggak boleh ke sana. Oh, kamu takut aku capek karena lagi nonton? Enggak kok. Enggak. Ya udah sini dong. Ya lepas dulu sepatunya. Masa berdiri di situ terus? Nah, gitu dong sini. Hmm. Sini tasnya. Pun. Sama-sama sayang. Kamu udah makan? Belum? Oke. Mau aku angetin makanannya? Enggak. Kenapa? Kan kamu belum makan. Oke. Ya udah. Gini deh. Kamu kok tumben tiba-tiba mukanya kayak gitu? Datang-datang kaku. Ya. Terus aku tanya, kamu jawabnya kayak nggak tahu. Kamu kayak agak kaku gitu sih, agak gak kayak biasanya. Kenapa sayang? Hmm? Kenapa? Kok mukanya langsung bingung gitu? Aku kan cuma nanya kenapa. Ya udah nih, coba kamu minum dulu. Coba minum dulu. Aku udah siapin loh dari tadi. Coba. Pintar. Sini, aku simpan lagi gelasnya. Coba deh. Gimana kerjaannya hari ini? Lancar? Oke. Syukurlah kalau gitu. Aku pikir kamu tuh pulang tadi di depan pintu ngeliatin aku tuh kayak hari ini kerjaannya berat. Kalau lancar ya alhamdulillah, ya kan? Aku juga hari ini di rumah lumayan santai sih. Ya, beres-beres dikit. Terus nyapu gitu kan. Ya aku ada ngepel juga.
Nyuci baju, terus habis itu aku ngelipat. Oh iya, sama aku sempat nerima paket juga. Kok diam? Bukannya tadi mau ngambil minum lagi ya? Mau minum lagi? Gak apa-apa, lanjut aja minum. Kenapa? Kamu kok tiba-tiba diem gitu? Padahal cuma ngomong aku nerima paket. Oh iya, aku mau nanya sesuatu deh. Hari ini kamu dari kantor langsung pulang? Oh, iya, langsung ya. Yakin kamu langsung pulang? Ya, mungkin kamu gak mampir gitu kemana dulu gitu? Gak ada? Berarti emang capek ya. Soalnya jawabnya kamu cepet banget itu. Oke, agak aneh ya. Nggak tahu ya. Aku tuh ngerasa hari ini kamu agak gugup ya. Enggak. Serius. Serius, enggak. Terus kalau nggak gugup, sayang, kenapa kamu dari tadi nggak berani lihat aku? Sayang, aku ini istri kamu loh, bukan HR. Nggak usah tegang kayak gitu, kenapa sih? Kamu baru pulang, tegang banget perasaan. Keringetan ya? Padahal AC-nya nyala kok. Oh, iya, abis dari luar ya panas. Iya juga sih, iya. Terus hari ini kamu nggak ada cerita apa-apa gitu? Nggak ada? Yakin? Ya nggak tahu, siapa tahu gitu kan ada. Sebenarnya aku agak heran sih, agak nggak tahu, agak aneh aja kayaknya. Mungkin biasanya kamu pulang kerja tuh banyak cerita ya. Iya, aku paling ngerti lah soal kamu. Kamu pulang kerja, ngapain aja, naruh sepatu di mana, semua gitu. Biasanya kamu pulang kerja tuh banyak cerita gitu kan. Tapi kok hari ini malah singkat-singkat ya jawabnya. Oke, kalau misalnya emang gak ada gitu kan, aku aja yang cerita ya. Jadi, hari ini tuh ya aku beresin ruang kerja kamu. Ya biasalah, seperti biasa aku kan suka beres-beres gitu kan. Karena ruang kerja kamu itu kan kadang suka berantakan kan. Ya jadi aku beresin tuh, biar rapi lah. Ya terus aku juga sempet tuh ke garasi. Sana tadi ada suara mobil kurir gitu. Ya kasihan aja kan, mas-mas kurirnya tuh manggil gitu berkali-kali. Untung aku dengar. Jadi ya akhirnya aku yang nerima gitu. Kenapa kok muka kamu langsung kayak berubah gitu? Lucu deh. Tadi santai, sekarang kok langsung pucat mukanya.
Kenapa sayang? Ada yang salah? Oke, kalau nggak ada yang salah. Oke, berarti paketnya emang bukan ini ya buat kamu ya? Buat kamu. Oke, oh alah, oke. Jadi emang paketnya buat kamu toh. Tapi bentar deh ya. Padahal aku belum bilang ya paketnya yang mana. Ups, keceplosan ya. Maaf ya, aduh aku jadi gak enak deh. Belum mulai nanya banyak, kamu udah ngaku duluan. Tenang aja. Belum kok, aku belum marah. Belum sama sekali. Tapi aku tuh penasaran loh sayang. Ya penasaran aja. Aku tuh kayak mikir, ini paket apa sih? Sampai kamu kelihatan setegang ini. Sayang, aku tanya sekali lagi ya. Kamu hari ini beli apa sayang? Gak ada. Oke, gak ada ya. Yakin? Yakin banget kamu? Oke, berarti aku salah dengar ya? Padahal tadi Kurina sempat ngomong loh. Aku penasaran kurirnya ngomong apa? Ya tadi dia bilang kayak gini, kayak terima kasih kak, hati-hati ya kak, barangnya lumayan mahal. Gitu katanya. Atau mungkin dia salah rumah kali ya. Soalnya dia bilang kayak gitu, masa bilang barangnya lumayan mahal gitu katanya. Kalau nggak salah rumah, mungkin salah orang ya. Ya soalnya ada yang bilang ke aku katanya nggak beli apa-apa. Gitu. Sayang, kamu tau gak sih? Tadi itu pas kurirnya datang, dia tuh nyebut nama penerimanya tahu. Nama kamu, lucu ya? Alamatnya juga rumah kita, ya kan? Hebat ya? Ya, aku bisa gitu kan, kayak pas banget. Jadi kamu masih mau bilang itu bukan paket kamu? Coba kamu mau jelasin apa ke aku? Oh iya, itu titipan teman kamu. Oke, titipan teman. Emang namanya siapa? Lupa. Titipan teman tapi lupa temennya siapa. Menarik ya. Aku tuh sebenarnya pengen percaya tahu. Serius. Tapi ya
nggak tahu ini apa? Betul, ini resi pengiriman. Atas nama kamu, ya kan? Coba lihat. Nomornya. Pintar nomor kamu. Pembayarannya? Betul, sudah lunas. Teman kamu baik juga ya. Beliin barang. Pakai nama kamu. Pakai nomor kamu. Terus? Wah, bayarnya juga udah lunas. Baik banget ya. Kenapa kamu loh? Jangan gar-gar kepala gitu loh. Nanti ini sakit kepala kamu ya. Malah makin kelihatan kamu bingungnya nanti. Gak apa-apa, masih ada kesempatan kok. Aku kasih kesempatan kedua ya. Jawab yang jujur. Ini udah aku kasih kesempatan kedua loh. Masa sih kamu gak mau jujur ya? Aku udah baik nih, gak marah-marah gitu kan. Resi pengirimannya juga masih aku pegang gitu kan. Jadi, aku mau nanya sama kamu beli apa sayang? Oke, jadi kamu emang beli. Iya. Oke. Nah, gitu dong. Kan enak ya. Jujur sama aku gitu, sama istri kamu gitu kan. Terus satu lagi. Kamu beli barang apa sayang? Apa? Aduh, apa coba? Gak kedengeran sama aku, coba apa-apa? Coba diulang apa-apa? Coba lebih keras dikit. Oh iya, barang elektronik. Oke, barang elektronik ya. Oke, oh iya bagus. Sudah mulai terbuka ya sama aku ya. Terus harganya berapa sayang? Berapa? Aduh, kok kamu pelan banget sih ngomongnya? Nggak kedengeran loh. Apa? 400.000? Oh, bukan. Kamu ngegeleng. Berapa? Kalau bukan 400.000 tuh berapa? Kamu kecil banget deh suaranya. Tumben banget. Biasanya kalau ngomong tuh paling lantang ya. Kalau ngomong sama aku biasanya kamu kalau cerita apa. Kok sekarang pelan-pelan banget sih ngomongnya, kenapa sayang? Coba, emang berapa sih? 4 berapa sih? Berapa? Kalau bukan 400, 4 juta. Sayang, kalau aku harus nebak terus, takutnya nih angkanya makin naik. Ayo, jangan bikin aku olahraga jantung dong. Oke, 5. Kalau bukan 4, 5 gitu. 5 juta. Hah? 5 juta? Oke, 5 juta. 5 juta.
Oke, sebentar ya. Aku lagi ngolah informasi yang baru masuk nih, 5 juta. Itu tuh bukan angka yang bisa dibilang, paling cuma sedikit. Sayang, aku penasaran deh. Selama perjalanan pulang tadi tuh kamu tuh emang ada niat untuk cerita ke aku gak sih? Atau emang niatnya disembunyiin gitu? Atau rencananya baru cerita kalau barangnya udah kepasang dan aku gak bisa protes gitu? Atau gimana? Coba jangan diam aja dong. Kan aku ini lagi diskusi sama kamu. Kok kamu diam aja? Kenapa? Aku penasaran deh. Gak sempet cerita. Oh ya, gak sempet ya. Tapi padahal ya sayang, dari kantor ke rumah tuh sekitar berapa menit ya? Sampai gak sempet cerita kayak gitu. Kalau kamu gak jawab, seingat aku tuh 30 menit, 40 menit, 1 jam kalau macet. Banyak juga ya waktu buat nyusun alasan. Aduh, sayang, kamu tuh. Aku tuh udah kenal kamu loh dari lama. Kamu tuh ya, kalau misalnya beneran niat cerita sama aku, baru buka pintu rumah nih, wah pasti kamu udah langsung bilang kayak, sayang aku mau ngomong sesuatu. Atau paling enggak gitu kan, kamu bilang pasti kayak gini, sayang jangan marah dulu ya, gitu. Tapi ini apa? Kamu masuk rumah, diem depan pintu lama, ya, nggak aku suruh buka sepatu, kamu nggak buka sepatu. Sekaku itu, naruh tas, minum, duduk, pura-pura semuanya normal. Lucunya lagi, dari tadi aku belum bilang loh barang apa yang kamu beli. Tapi kok kamu udah panik sendiri? Lucu ya? Lucu banget sih. Aduh, lucu banget ngebohongnya. Kamu tahu gak sih, sebenarnya tuh, aku tuh dari tadi bukan lagi nyari tahu. Aku tuh sebenarnya ya udah tahu. Udah tahu malah, udah tahu banget. Aku tuh cuma pengen lihat aja sih. Kamu bakal jujur sendiri atau enggak gitu. Dan ternyata, loh kamu milih bohong sama aku, milih bertahan bohong sama aku. Walaupun kamu udah jelas-jelas ketahuan loh sama aku. Sebelum aku tanya tuh aku udah tahu sebenarnya. Tapi kamu lebih milih bohong daripada jujur. Ya udah.
Sekarang aku mau nanya deh sama kamu. Kita ngobrol serius ya. Kenapa kamu gak bilang dulu sama aku, sayang? Takut. Oke, takut. Iya, iya. Takut. Takut apa? Takut aku gak ngizinin. Jadi kesimpulannya kamu udah nebak jawaban aku sebelum nanya ya? Iya kan? Oke. Berarti aku bahkan belum dikasih kesempatan dong buat ngomong. Sayang, boleh gak aku jujur? Sekarang tuh aku tuh lagi nahan marah. Udah kesel banget. Tapi aku bukan kesel karena barangnya. Ya, perlu digaris bawahi. Aku bukan kesel sama barangnya. Oke? Aku ulang ya. Aku bukan kesel atau marah karena barangnya. Aku marah karena kamu mutusin semuanya sendiri. Kamu tau gak kalau misalnya kemarin kamu bilang ya, sayang aku lagi pengen beli ini. Terus kamu jelasin alasannya. Jelasin kenapa kamu pengen ini. Kamu butuh ini untuk apa. Kenapa pengen. Kenapa harganya segitu. Kenapa kamu butuh. Aku pasti dengerin. Serius. Kalaupun misalnya aku gak setuju, ya kita ngobrol, diskusi. Cari jalan tengahnya. Mungkin nabung dulu. Ya, atau nunggu diskon barangnya misalnya. Atau beli bulan depan. Bukan berarti langsung aku larang. Tapi sekarang aku malah taunya dari siapa? Dari kurir. Coba bayangin aku nih istri kamu. Yang ngasih kabar soal suami aku beli barang mahal malah mas-mas ekspedisi. Aduh. Nyebelin banget sih. Yang bikin aku kepikiran itu ya, kalau urusan kayak gini aja kamu milih diem. Nanti kalau ada keputusan yang lebih besar gimana? Mau gimana coba? Misalnya soal nabung, tabungan, renovasi rumah, soal kendaraan, soal investasi. Kalau semuanya kamu putusin sendiri, terus aku diajaknya kapan, sayang? Sayang, kita kan udah nikah nih, ya. Kita bukan lagi pacaran kan? Ya kan? Kita udah nikah kan? Kamu pakai cincinnya kan? Aku pakai cincin, kamu pakai cincin, kita udah tinggal serumah bareng. Kita bukan ada di masa-masa pacaran kayak dulu, ya kan?
Bener kan? Mungkin kalau pacaran, mungkin kamu masih bisa kayak gitu. Ya udah, oke, it's okay, itu uang kamu. Tapi sekarang ya, rezeki kita, tujuan kita, rencana kita, semuanya kan kita jalanin bareng, sayang. Makanya aku tuh sedih. Aku tuh sedih bukan karena nominalnya, tapi karena rasanya kayak, oh, kamu gak percaya nih aku bisa diajak ngobrol. Padahal aku tuh pengen jadi orang pertama yang kamu ajak untuk cerita hal-hal kayak gini. Bukan orang terakhir yang baru tahu setelah semuanya beres gitu. Kamu ngerti kan maksud aku? Kamu minta maaf sama aku. Aku tahu kamu nyesal. Tapi aku mau tanya sesuatu deh. Kamu harus jawab jujur ya. Kalau hari ini aku nggak nemuin tuh paket, kira-kira kamu bakal cerita nggak sama aku? Besok. Besok. Kalau besok aku juga nggak nanya, lusa. Itu dia, makanya aku nanya. Karena aku pengen tahu, kamu niat cerita atau cuma cerita karena udah ketahuan? Kamu tahu nggak? Ada satu kalimat yang sering banget aku dengar dari orang-orang. Mau itu aku baca di sosmed, aku dengar langsung. Katanya mending minta maaf daripada minta izin. Entah siapa orang yang pertama kali bikin kalimat itu. Tapi aku gak suka. Karena menurut aku kalimat itu cuma keren kalau dipakai buat hal-hal kecil. Kayak misalnya, maaf ya aku tadi beliin kamu es krim. Maaf ya aku jemput kamu tanpa bilang. Kalau itu aku juga seneng. Tapi kalau udah soal uang, soal keputusan, soal rumah tangga, terus sengaja gak bilang karena mikir, nanti aja deh. Kalau ketahuan tinggal minta maaf. Itu bukan solusi. Itu namanya naruh pasangan di posisi yang serba salah. Karena coba pikir, kalau aku udah tahu barangnya dibeli, uangnya udah keluar, barangnya udah datang, terus kamu bilang, maaf ya, aku mau ngapain? Balikin? Kan belum tentu bisa. Marah? Ya uangnya juga udah kepake. Diem. Malah jadi mendem nanti. Jadinya ya aku cuma dikasih 2 pilihan.
Nerima atau nerima sambil kesel? Ya kan? Kan gak enak kalau kayak gitu. Baru sekarang kamu berani megang tangan aku. Tadi pas masuk rumah malah kayak orang mau sidang. Aku percaya kamu gak ada niat nyakitin aku. Aku juga percaya kamu belinya bukan buat aneh-aneh. Karena aku juga tahu kalau beli barang mahal, pasti kamu udah mikirin itu berkali-kali. Aku tahu banget sifat kamu. Tapi, coba deh dibalik. Misalnya aku beli tas, harganya 5 juta. Terus aku sembunyiin. Gak bilang. Tahu-taunya paketnya datang. Kamu baru tahu setelah kurir datang. Gimana? Perasaan kamu gimana? Kaget? Iya, pasti. Terus kalau aku bilang, maaf ya, takut kamu gak ngizinin, kamu bakal jawab apa? Pasti kamu kan langsung bilang, loh kenapa gak ngomong dulu? Iya kan? Nah, itu yang aku rasain. Aku tuh gak mau loh bikin... aku gak mau jadi istri yang bikin suaminya takut. Serius. Kalau selama ini aku kelihatan galak, kasih tahu aku. Kalau selama ini aku terlalu keras sama kamu, aku juga mau belajar. Karena kan hubungan itu dua arah ya. Aku juga harus introspeksi. Jangan-jangan aku bikin kamu ngerasa kayak, nanti pasti ditolak. Kalau emang kayak gitu ya, ayo sama-sama kita benerin, bukan kamu doang. Aku juga. Tapi aku pengen kamu janji sama aku. Ya, aku minta aja satu sama kamu. Mulai hari ini, apapun itu, walaupun menurut kamu aku bakal marah, aku bakal nolak, aku bakal ngomel-ngomel, tetap ngomong, oke? Jangan mutusin sendiri. Ya? Deal? Kenapa kamu kayak ragu gitu? Aku tuh gak akan aneh-aneh kok. Asal kamu nurutin apa yang aku minta, satu aja. Ya? Yakin? Nah gitu dong. Akhirnya ya. Sebenarnya aku dari tadi nahan ketawa sih. Soalnya kamu kelihatan panik banget. Kayak masuk rumah, senyum-senyum. Sendiri lagi, aku ajak ngobrol jawabnya pendek. Aku kasih minum gelasnya malah kamu pegang terus dari tadi. Aku simpen di meja, diambil lagi. Udah dingin itu tehnya.
Terus yang paling lucu aku cuma bilang, aku tadi nerima paket. Muka kamu langsung berubah. Aku tuh sampai mikir kayak, wah ini fix ada sesuatu nih. Aduh, sayang. Padahal nih ya, kalau tadi nih kamu masuk rumah terus bilang kayak, sayang aku mau jujur. Mungkin interogasinya kan gak selama ini. Paling cuma 10 menit. Bukannya yang hampir sejam gitu. Ya kan? Lain kali, janganlah bikin istri kamu tuh kayak jadi detektif gitu. Aku tuh capek mikir. Udah kayak nyusun puzzle. Mulai dari resi, notifikasi, mas-mas kurir, sampai ekspresi muka kamu. Lengkap. Aku juga belum lihat barangnya sih. Ya udah, mau kita unboxing barang. Ya udah, ayo kita lihat. Kenapa? Kamu takut aku marah? Enggak, aku nggak bakal nyuruh balikin kok. Lagian udah dibeli, ngapain? Ya udah, ayo kita lihat paketnya. Udah ah, aku nggak marah kok. Kamu juga udah janji kan sama aku. Ya kan? Ya udah, yuk kita lihat paketnya.